Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini saya akan membaca soal tryout IPA Kabupaten tahap kedua. Baik, langsung saja kita menuju ke nomor 1. Rantai makanan yang sesuai pada ekosistem sungai adalah kita lihat rantai makanannya ya, mana yang paling sesuai atau yang tepat. Semua dimulai dari ganggang sebagai produsennya ya. Ganggang kemudian dimakan oleh ikan dan katak. Bisa dimakan ikan? Bisa. Bisa dimakan katak? Tidak ya, karena katak adalah makanannya semacam serangga ya, insektivora bisa dikatakan seperti itu. Maka yang C dan D jelas tidak, tinggal dua pilihan ini. Ganggang dimakan ikan, kemudian ikan apakah dimakan oleh katak? Tidak ya, saya katakan tadi katak ikannya semacam serangga ini. Jadi yang benar adalah yang B, ganggang dimakan ikan, ikan dimakan bangun, bangun dimakan. Nomor 2, hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis parasitisme. Kita ingat kembali simbiosis ada 4 ya, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis amensalisme. Masih ingat ya dengan kode yang saya berikan, mutualisme berarti kodenya plus plus, dua-duanya untung. Parasitisme kodenya adalah plus minus, yang satu untung yang satu rugi. Komensalisme satu untung yang satu netral ya, tidak untung dan tidak rugi. Kemudian amensalisme yang satu rugi yang satu netral, tidak untung dan tidak rugi. Nah, yang pertanyaannya adalah simbiosis parasitisme, berarti nanti yang satu rugi satu untung. Oke, kita cek dulu di sini. Kita beri kode dulu. Ikan remora dan hiu itu adalah ikan remoranya beruntung karena mendapat makanan, ikan hiunya dia non netral ya, tidak untung maupun tidak rugi. Kemudian anemon laut dengan ikan badut. Anemon lautnya, ikan badutnya dulu ya. Ikan badutnya beruntung karena dia dapat tempat bersembunyi. Anemon lautnya dia tidak masalah, tidak berpengaruh, tidak untung maupun tidak rugi. Burung jalak hinggap pada kerbau. Burung jalak kalau hanya hinggap di kerbau, berarti burung jalaknya beruntung karena mendapat tempat hinggap. Kerbaunya tidak masalah. Burung jalak tidak berat ya. Nah, beda hal kalau misalnya burung jalak makan kutu pada kerbau. Nah, itu nanti akan menjadi mutualisme karena burung jalaknya beruntung mendapat makanan, kerbaunya beruntung kutunya ada di bisi sama si burung jalak. Kemudian berikutnya adalah kutu bersarang pada tubuh kucing. Kutu akan beruntung karena dapat tempat tinggal, tempat bersembunyi, maupun dia akan mungkin makan darahnya kucingnya ya, dia menggigit. Sementara kucingnya akan merasa gatal, berarti dia dirugikan. Nah, yang parasitisme adalah yang plus minus, berarti yang D. Nomor 3, penyebab berkurangnya populasi elang Jawa di lereng Gunung Merapi adalah apakah pemindahan populasi ke binatang? Selama ini saya tidak mendengar adanya pemindahan populasi elang Jawa itu ke binatang. Saya belum mendengarnya. Pemindahan populasi besar-besaran gitu. Kemudian reboisasi di lereng Gunung Merapi. Seharusnya reboisasi justru akan menjadikan tempat tinggal yang baru bagi hewan-hewan ya, termasuk elang. Seharusnya ini malah bikin bisa bertambah. Kelangkaan predator elang Jawa. Predator itu pemakan. Masa pemakan elang Jawa langka kok malah berkurang, kan nggak mungkin. Kalau predatornya langka, elang Jawanya dulu harusnya semakin banyak. Ini akan berkurang pertanyaannya tadi. Nah, yang jelas biasanya penyebab punahnya atau berkurangnya populasi suatu hewan menjadi langka itu karena adalah faktor manusia ya, selain faktor alam. Nah, biasanya ini perburuan liar oleh manusia. Kita lanjut nomor 4, perhatikan rantai makanan berikut. Rumput dimakan titik-titik dimakan ular, dan seterusnya.
organisme yang tepat untuk melengkapi rantai makanan tersebut. Ya, kita tinggal cocokkan saja, kita masukkan ya. Rumput dimakan ular bisa, ulat dimakan ular enggak ya. Ular tidak doyan ulat ya. Tikus, rumput makan tikus enggak ya, masa tikus makan rumput. Nah, kalau padi ya, padi makan tikus bisa, padi tidak, tapi ini rumput tidak dimakan tikus. Kemudian kelinci, rumput dimakan kelinci, oke bisa, kelinci makan ular boleh jadi. Kemudian yang berikutnya, rumput dimakan belalang, bisa, belalang dimakan ular tidak. Oke, berarti yang C. Kelima, perhatikan gambar berikut. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua hewan suatu gambar adaptasi. Ini adalah kelelawar, ini adalah burung hantu ya. Dua-duanya adalah hewan yang banyak melakukan aktivitas di malam hari. Malam hari itu kan biasanya gelap, otomatis biasanya mata tidak akan berfungsi banyak. Nah, kesamaan adaptasinya diantaranya apakah memiliki kemampuan ekolokasi, tidak ya, kemampuan terbang yang lambat, tidak juga, jadi mereka cepat-cepat, hewan yang terbangnya cepat. Kemudian yang C, pendengarannya tajam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau mata tidak begitu berfungsi, maka indera dari kedua hewan ini adalah sangat tajam sekali. Kan dapat mendengar bunyi-bunyi yang tidak dapat ditangkap oleh suara manusia. D, tidak ya. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang memiliki kesamaan adaptasi dengan mawar. Bunga mawar, pohon mawar, adaptasinya adalah dia mempunyai duri untuk melindungi diri dari gangguan ya. Gambar satu adalah kalau nggak salah ini pohon tebu ya. Kemudian yang kedua pohon Venus yang makan serangga kayak kalong semar itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kaktus, yang keempat adalah salak. Nah, yang sama dengan mawar yang berduri, nah jelas ini nomor 3 dan 4. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Cara perkembangbiakan yang benar. Nah, yang benar yang mana? Kadal apakah ovovivipar? Betul ya, kadal itu bertelur dan melahirkan. Buaya adalah ovipar. Betul ya, buaya itu bertelur. Platypus vivipar tidak, karena platypus ovipar bertelur. Amoeba tunas tidak ya, amoeba seharusnya membelah diri. Cacing pipih atau platyhelminthes ya, kembangbiakannya dengan fragmentasi. Betul, jadi fragmentasi itu kan ya, dia memotong tubuh menjadi beberapa bagian sehingga nanti akan menjadi individu-individu baru. Misalnya sendiri satu, nanti akan memotong dia sendiri menjadi 3 sehingga menjadi 3 individu baru. Jadi 1, 2. Nomor 8, sistem ladang berpindah yang dilakukan oleh perambah hutan menciptakan area terbuka yang tandus. Hal tersebut menimbulkan bencana banjir maupun kekeringan. Upaya yang tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada kondisi tersebut. Ya, ladang berpindah. Tentu kita tahu ya, ladang berpindah itu misalnya kita ilustrasikan adalah hutan yang ini ditebangi, alih fungsi menjadi lahan pertanian. Setelah selesai penanaman, dia akan berpindah ke tempat lain, tebang hutan lagi menjadi lahan pertanian, dan seterusnya seperti itu, berpindah. Jadi ladangnya bukan ladangnya dibawa pergi, tidak berpindah, tapi dia pergi ke tempat lain, membuat ladang lagi dan seterusnya. Nah, usaha yang paling tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungannya tersebut akibat dampak negatif dari ladang berpindah ini adalah yang kosong tadi jelas harus ditanami lagi ya biar tumbuh kembali tumbuhan-tumbuhannya. Jadi yang reboisasi. Kalau tumpang sari itu adalah satu lahan, nah nanti banyak pohonnya, banyak jenis pohonnya.
berarti tidak berpindah. Alih fungsi lahan itu tadi ada penebangan, misalnya hutan dijadikan lahan pertanian, tidak ya berarti. Kemudian rotasi tanaman itu juga tidak. Rotasi tanaman adalah pergantian tanaman dalam satu lahan ya. Misalnya sekarang nanam A, besok berikutnya nanam B, C, dan seterusnya. Nomor 9, persamaan dampak negatif penangkapan ikan menggunakan racun dan mukat harimau adalah racun dan mukat harimau. Ini persamaan sebenarnya sama-sama nanti akan mengakibatkan ikan yang besar maupun kecil mati ya. Racun jelas membuat semuanya akan keracunan dan mati. Mukat harimau adalah ini apa? Jaring yang besar tapi lembut-lembut. Jaringnya jaring yang cukup besar tapi lubang-lubangnya sehingga nanti kalau ada ikan kecil pun akan ikut masuk ke sini, padahal biasanya yang dimanfaatkan adalah hanya ikan-ikan yang besar, sehingga nanti ikan-ikan yang kecil hanya akan mati sia-sia. Nah, dampak negatifnya dari keduanya persamaannya, apakah air laut tercemar? Saya rasa tidak ya. Kalau racun iya, tapi bukan harimau tidak membuat laut tercemar. Saya tidak. Habitat ikan hilang. Habitat itu adalah tempat hidup. Ya. Saya rasa tidak akan mempengaruhi. Diracun maupun dipakai buat bom tidak akan hilang. Kalau bom, oke lah, nanti akan merusak habitat ikan. Kemudian populasi ikan akan berkurang. Ini jelas sekali ya, tadi racun tadi membunuh yang kecil maupun besar, ini juga sama. Jadi populasinya berkurang. Cek dulu. Hilangnya terumbu karang. Nah, kalau bom ya akan hilang, terusak ya. Tapi kalau racun dan harimau saya tidak. 10. Pada ekosistem sawah terdapat tikus, ular, elang, dan padi. Ular banyak diburu oleh manusia. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, nah kita harus urutkan dulu ya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular dimakan elang. Ya, peristiwa yang terjadi adalah kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Ular banyak diburu tadi ya. Ular banyak diburu manusia sehingga populasi ularnya akan semakin sedikit. Kalau ular sedikit, otomatis tikusnya akan semakin banyak. Ya, penggunaannya selalu seperti itu ya. Kalau tinggi turun nanti belah kirinya akan naik turun. Artinya akan semakin sedikit karena tikusnya banyak. Itu yang belakangnya atau yang kanannya pasti semuanya akan turun kalau turun. Nah, keadaan mana yang sesuai? Apakah hasil panen padi menurun? Oke. Populasi tikus meningkat? Oke. Kita lihat dulu yang lain. Hasil panen padi meningkat? Salah ya, seharusnya akan turun. Populasi tikus menurun? Salah juga, ini meningkat. Populasi tikus dan elang meningkat, tikusnya meningkat, elangnya turun. Berarti yang ini salah, yang elangnya ya, berarti yang kemudian nomor 11 tentang gambaran berikut. Masuk bagian ini bagian mulutnya ini nyamuk ya. Apakah penghisap dan penggigit? Penghisap oke. Penggigit ya, nyamuk tidak bisa menggigit ya, tidak punya gigi ya. Walaupun ada lagu kalau tidak perlu digigit membuat semua darah ini tidak gigit. Kemudian mengunyah dan menghisap, dia tidak punya gigi jadi tidak bisa mengunyah. Kemudian penusuk dan menghisap, jadi nyamuk itu kan kalau mungkin kita di nyamuk ya, kita akan tusuk kemudian dihisap darah. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 12 berikut gambar tumbuhan kacang-kacangannya. Sini ada Pteridgium di sini.
biasanya yang ditanyakan ini kan residium untuk mengangkat nitrogen, tapi kali ini pertanyaannya adalah bagian panah ini, bukan yang residiumnya, jadi bagian akar fungsinya untuk menyerap unsur darah dari dalam tanah. Nomor 13, perhatikan gambar berikut, gambar belalang. Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar belalang melalui fase TND ya, telur nimfa dewasa. Dia termasuk metamorfosis tidak sempurna. Kita cek apakah ketik termasuk metamorfosis tidak sempurna. Ya, ini tidak termasuk metamorfosis tidak sempurna. Noron juga termasuk tidak sempurna. Nah, cek yang lain, jawab termasuk tidak sempurna. Larat tidak sempurna. Layak tidak sempurna. Semut sempurna. Atau tidak sempurna. Nomor yang sama dengan bilang nomor 14 ini tidak banyak sekolah karena sakit demam berdarah. Tahapan daur hidup yang menyebabkan penyakit tersebut adalah ya disebabkan oleh nyamuk ya, nyamuk melalui fase KPD. Telur larva nimfa dewasa atau namanya ini adalah imago. Nah, pada saat apa nyamuk tersebut merugikan bagi pada saat menyebarkan penyakit tersebut, saat telur tidak masalah, apa juga tidak membahayakan, apa tidak waktu dewasa jadi imago itu saat-saatnya yang menyebarkan virus tinggi yang menyebabkan penyakit dan di nomor 15, perhatikan gambar berikut. Ini gambar rangka anggota gerak bawah ya, kaki. Ditanyakan jenis dan arah gerak sendi yang dengan X adalah lutut kita sudah hafal semua pastinya ya, adalah ankle sendi kanan dan di pangkal viseri ya, kemudian yang kedua di pangkal paha, di pangkal lengan, di tetap biasanya di leher bagian atas ya, dengan kepala. Nomor 16, perhatikan di tabel berikut perkembangan ciri fisiknya ya. Untuk jagung, suara nyaring ini perempuan, laki-laki seharusnya berat suaranya, dada membidang, dada besar, panggul membesar. Ini kalau kita ada tumbuh rambut seperti itu, hanya bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi yang dari sini satu tiga dua. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang digunakan oleh P adalah P ini adalah penggerakannya. Penggeraan biasanya fungsinya adalah menyalurkan udara dari rongga hidung ke bronkus ya. Selain itu, fungsinya yang lain adalah apakah dari udara keluar yang seperti itu. Oke ya, jadi saringan udara yang ada pada rongga hidung dari hidung itu kan kemungkinan masih ada yang bisa lolos sehingga adalah lambung yang bisa untuk menyaring atau lanjutan mulut kecil ya,
bisa menyaring kotoran yang panas dari hidung. Kenapa tidak jadi pertukaran gas dengan terbuka jadi ambulans membuat udara ke paru-paru ini adalah bagus. Misalnya membangun nomor 18 fungsi pada bagian organ yang dibentuk X adalah pendingin udara, terusnya atas sudah keluar kepala semua sebagai cadangan udara. 19 perhatikan gambar bentuk organ yang dibentuk menghasilkan apa? D adalah pankreas ya. Di dalam pankreas itu ada 3 enzim yaitu amilase, lipase, dan enzim. Amilase untuk menghancurkan amilum atau karbohidrat menjadi gula. Lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan kolesterol. Kemudian tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Dan ada mencerna protein menjadi asam amino. Enzim tripsin yaitu pankreas. Kemudian nomor 20, Rahman mengendarai sepeda motor menuju tempat bekerja yang jauh dari rumahnya. Di perjalanan banyak debu dan asap. Kemudian debu dan asap. Apa yang tepat untuk mencegah gangguan kesehatan yang terjadi adalah sudah sebenarnya. Nomor 21, perhatikan gambar berikut. Bukan peredaran darah besar. Peredaran darah besar tentunya yang melalui seluruh tubuh ya. Dan darah ada dua ya, kecil dan besar. Kecil itu jantung, paru-paru, jantung, besar, jantung, seluruh tubuh. Oke, untuk peredaran darah besar dari jantung seluruh tubuh jantung lewatnya adalah ini. Ini hadapnya ke kita ya. Ini posisinya adalah kiri, selami bilik kiri. Mulai dari bilik kiri masuk ke dalam rumah, kemudian ke seluruh tubuh. Ini sudah sama. Ini sudah sama yang mana dari darah masuk ke selami kanan. 22, upaya yang tepat untuk memelihara kesehatan ginjal. Ginjal fungsi adalah menyaring sisa-sisa metabolisme ya. Karena menjadi bersih, darah juga menjadi bersih kembali ya. Nah kalau kerja ginjal kita bulan kesehatan ya kan total ya. Nah upaya untuk memeliharanya diantaranya adalah yang jelas karena tadi ginjal lainnya adalah untuk mencuci maka butuh cairan. Nah kita harus memperbanyak minuman biar kerja ginjal tidak Nomor 23, fungsi bagian yang dilakukan oleh G. Nah, usaha pembunuh memberikan gambarnya begini ya. Sama aja kalau kita gambar jantung seperti biasa. Serami. Matanya nggak ada kita ya. Bilik. Fungsi dari G adalah sebagai G darah kayak O2 Nomor 24, perhatikan gambar berikut. Ini sering sekali dalam debat ya. Dan ada dua kemungkinan yang terjadi ketika ada alat gas seperti ini. Kalau ditarik, nanti tekanan udaranya kecil, balonnya udara akan masuk, balonnya mengembang. Kalau dilepaskan, tekanan udara menjadi besar, balonnya akan kempes,
anginnya akan ke luar, udaranya keluar. Jika udara padat diberikan ini ditarik ya, berarti jalan maksudnya akan membuka udara masuk hingga pada satu dua habis kali-kali udara masuk mengembang satu mengembang satu habis. Nah ini dua-duanya kompak ya, jangan sisi mengembang sisi habis, itu juga tidak apa bola dalam satu habis. Nomor 25, jas hujan terbuat dari bahan yang bersifat atau kandungan mengapa ya. Oke ya, kita bentuknya jas hujan. Nah, fungsi utamanya kan melindungi kita dari hujan atau air ya. Otomatis nanti bahan yang digunakan harusnya dapat menahan air atau istilahnya padat air, tidak menyerap air. Kalau seperti ini menyerap air, bisa kita hujan pakai jas hujan airnya terserap, kita malah tidak bentur pengantar panas, mengatakan kepanasan tembus pandang dengan batu pakai kontrol yang batu. Nah yang lemas kedap air dan tentunya besok kita mau mengontrol yang buat kontrol berat mental yang lemas tidak mampu kedap air bisa dihilangkan air dan berikutnya nomor 26, perhatikan gambar berikut gambar orang yang membatik. Oke, peristiwa yang memanfaatkan perubahan wujud seperti pada gambar adalah peristiwa yang memanfaatkan perubahan wujud seperti pada gambar tadi yang sama ya. Ya biasanya orang membatik itu kan dari awalnya malam dicairkan ya, direbus kemudian diambil pakai cacing ini. Nah posisinya masih panas, masih cair, kemudian digunakan untuk membatik ini, diletakkan di kain sehingga akan menjadi mengeras kembali. Jadi intinya ini adalah dari cair menjadi padat, membeku ya. Yang peristiwa yang sama adalah apakah memasukkan air dalam boiler ya, merebus air sampai mendidih itu tidak menguap ya. Penjemur padi pada siang hari juga menguap. Penyulingan minyak kayu putih adalah embun. Kemudian nomor 20 ini jadi jawaban yang lain. Nomor 27, waktu yang ada di dalam kopi padi semakin lama semakin habis. Dan ini membuktikan adanya perubahan wujud. Ya ini kayak ya pengharum ruangan atau tamper ya. Jadi dari padat tiba-tiba nanti lama-lama akan habis. Dari padat menjadi gas, namanya menguap. Nomor 28, ini menuangkan air panas ke dalam gelas karena gelasnya retak. Hal ini disebabkan oleh tuang air panas retak. Apakah bagian luar gelas memuai terlebih dahulu? Tentunya yang dalam ya, karena air panasnya yang menyebabkan pemuaian masuk ke dalam gelas. Gelas tidak. Bagian dalam gelas mengalami pemuaian yang bermata. Nah, ketika dituangkan di sini, otomatis ketika air ini akan memuai duluan, ini belum. Nah, maka bisa jadi pemuaian yang tidak merata sehingga akan menyebabkan retak. Bagaimana dengan C? Bagian dalam gelas mengalami penyusutan berbagian. Dalam gelas itu terkena panas terus. Seharusnya adalah pemuaian, bukan penyusutan. Bagian dalam dan luar gelas memuai bersamaan, tidak ya. Nomor 29. Perhatikan kabar berikut peristiwa perpindahan panas yang sama. Oke, berarti kita harus ngecek dulu satu persatu. Asap kebakaran yang muncul adalah konveksi ya, jadi perang. Menjemur pakaian siang hari akan diisi.
dari sinar matahari. Gerakan naik turun kacang hijau saat direbus, konveksi. Tutup panci terasa panas konduksi. Menetaskan telur ayam menggunakan sinar lampu. Ini radiasi dari lampu pancaran ya. Yang sama dengan cek 1, 2 sama tidak. Bahasa tempat sama tidak. 25 sama ya. Ya, jadi 35. Nomor 30, situ melakukan percobaan menggunakan 5 sendok yang terbuat dari bahan berbeda. Sendok tersebut dimasukkan ke dalam gelas berisi air dengan suhu 90 derajat Celcius. Setelah 3 menit, diperoleh data seperti 1 dari 5, panas, dingin, panas. Nah, otomatis kalau seperti ini, nanti kan hubungannya dengan ini ya, isolator dan konduktor. Panas berarti nanti konduktor. Dingin nanti isolator. Ya. Berdasarkan perjalanan tersebut, kesimpulannya adalah apakah kita lihat A, sendok 1 dan 2 terbuat dari bahan isolator 1, 2 isolator, salah. 3, 4 isolator, 3, 4 isolator. Oke, kita cek dulu yang lain. 2, 3 terbuat dari bahan isolator 2, 3 salah ya, benar. 2, 3 salah. Kemudian sendok 4, 5 terbuat dari konduktor. Konduktor ini isolator 31, alat musik dimainkan dengan cara dipukul. Rebana pipa. Rebana dipukul ya. Pipa juga dipukul. Kita lihat dulu yang lain. Siter atau detik, tamborin dipukul ya. Tamborin itu kayak apa? Cirik-cirik ini ya. Kemudian yang saya yang ditekan kalau di tambah ya. Yang berikutnya adalah 32. Perhatikan tabel berikut. Alat musik memiliki sumber bunyi berupa damai. Damai adalah senar. Nah, terus mana yang pakai senar? Kulintang, sasando, dan tamborin tidak retak, ada senar 2, 4. 33, berarti yang berikut urutan bunyi yang tinggi ke rendah. Nah, ini makanya dipotong ya. Suara yang tinggi akan dihasilkan dari rongga udara yang sempit atau kecil. Semakin besar rongga udara, bunyi udaranya akan semakin besar. Adanya akan semakin rendah. Jadi dari sini yang pertama dengan kemudian nomor 3, nomor 1, terakhir nomor 4, 2, 3. Kita belum bahas tentang gemar bermain sepatu roda jenis kayu yang terdapat pada kegiatan sepatu roda ya. Ini hubungannya dengan satu, gaya gesek jelas ya. Diberi roda, gaya geseknya semakin kecil. Berarti ada hubungannya dengan gaya gesek. Apakah ada hubungannya dengan gas? Nah, sepatu roda tidak punya per, berarti tidak ada gasnya. Gaya otot dan gesek jelas ya tadi ya. Gaya otot ya, karena saat bermain sepatu roda kakinya perlu mancal ya, menggunakan otot untuk meluncur. Gesek dan magnet, magnet tidak ada, sepatu roda tidak punya magnet. Nomor 32, berarti kan tabel berikut pasangan yang tepat antara kegiatan manusia dengan pengaruh gaya yang ditunjukkan. Pengaruh gayanya ya, namanya nomor. Oke, kita lihat satu per satu. Mendorong meja pengaruh gayanya seharusnya adalah apakah mengubah gerak? Tidak ya.
Seharusnya benda-benda menjadi bergerak. Membuat gerabah, mengubah bentuk. Oke ya, jadi tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk-bentuk yang bagus-bagus ini. Memukul bola kasti yang mengubah kecepatan. Jika bola kita pukul, maka kecepatannya akan semakin cepat. Sedangkan penalti mengubah arah gerak tidak ya, karena awalnya bolanya diam kemudian ditendang, jadi bergerak diam menjadi bergerak. Mengerem sepeda mengubah kecepatan ya, dari awalnya tadi buanter kencang direm, nah kecepatannya akan udah semakin lambat. Jadi 2, 3. Ini hanya 2 pilihan, berarti kita cek 1 dan 2 apakah iya, tidak ya, 1 tidak, 2 3, oke, 3 4 tidak, 4 5 tidak, oke. Sebelumnya Bayu melakukan percobaan menjadikan dua bangkis dengan jenis dan dari ketinggian yang sama. Dua percobaan adalah tadi ada kondisi kertas lembaran dan kertas lembaran. Nah, ternyata setelah dilakukan percobaan, lembaran ini jatuhnya ke tanah 5 detik. Sedangkan yang gumpalan ini hanya 2 detik sudah sampai. Nah, hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan percobaan tersebut adalah, nah, gaya yang berhubungan nanti pasti gaya gesek ya, antara kertas dengan udara. Hingga semakin nanti kalau semakin lebar permukaannya akan semakin lambat, tapi terbukti dengan 5 detik. Oke, kita lihat jawabannya. Kecilnya gaya gesek pada kertas yang permukaannya luas. Kok mah kecil gaya geseknya? Seharusnya kan gaya geseknya pada kertas yang permukaannya luas itu besar. Nah, besarnya gaya gesek pada kertas yang permukaannya sempit. Oh, kok besarnya gaya gesek kertas di permukaan yang sempit? Seharusnya yang besar itu adalah mengerang. Ini sudah. Semakin sempit permukaan kertas, semakin kertas ya, oke ya tadi ya. Sesuai ya, jadi semakin kecil permukaan semakin cepat jadi. Kalau FD semakin luas permukaan kertas maka waktu yang digunakan semakin cepat. Salahnya seharusnya semakin lambat. 37. Pak Andi melihat bagian informasi ya, lawan semakin besar. Pakai detektif. Aku pindah lagi. Bagian dalam armasi terlihat lebih besar. Nah, ini peristiwa yang terjadi adalah saya tambahkan dulu ya. Ini ada armasi. Bagian dalam armasi pertama adalah apakah memantulkan atau merambatkan cahaya. Ini memantulkan ya, jadi ada sinar, kemudian bisa sehingga nanti akan terlihat tadi yang nampak menembus surya adalah maksudnya. Setelah itu apakah dipantulkan ataukah dibiaskan? Nah, perlu diingat ketika cahaya bertemu dengan lensa, ini kan surya kanta itu kan lensa jumbo, ini adalah lensa jumbo. Ketika sinar melalui sebuah lensa dibiaskan yang lain. 38. Kegiatan manusia yang memanfaatkan sebuah cahaya merambat lurus. Kita cek. Mengapa ikan dalam warna ini itu adalah pembiasaan. Melihat kendaraan lain dari kaca spion itu ada kepangkaan. Melihat pemandangan dari balik jendela kaca itu adalah menembus benda bening. Menggunakan lampu senter untuk menerangi jalan yang gelap menarik. Perhatikan pada berikut, ada dinamo, sepeda, dan menyala lampu. Perubahan bentuk energi pada alat pada gambar digunakan yang digunakan adalah pertama-tama pastinya kalau kita mau menghidupkan lampu maka sepeda harus jalan.
meter ini ya. Berarti ada energi gerak terlebih dahulu. Setelah gerak akan menjadi energi listrik. Baik, akan sama ion. Nomor 40, pembuatan magnet pada gambar secara bukan. Ya, kita ingat aku membuat magnet ya. Cara membuat magnet ada 3 macamnya, industri dan pasokan juga elektromagnet. Industri didekatkan keseluruhan dengan cara aliri dengan listrik ke elektromagnet. Oke, berarti ada 3 ya tadi ya. Induksi, keseluruhan, elektromagnet. Pembuatan magnet pada gambar yang jelas induksi. Ini adalah Gauss IG. Magnet pas listrik. Perhatikan berikut, sifat magnet pada gambar tersebut adalah jadi ada gambar yang satu tertarik, yang satu enggak. Ya, di sini ada yang tertarik, yang satu kalau nggak salah ini pensil ternyata diam saja. Nah, sifat yang sesuai adalah dapat menarik benda tertentu. Nah, benda yang tertarik adalah benda yang magnet. Kalau dua, Bu Ani mencuci pakaian menggunakan air dalam kondisi kerannya seperti rapat sehingga airnya masih menetes. Salah satu cara menggunakan kondisi yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah tadi yang jelas ini sebenarnya kalau mau menghemat ya harus perbarui kerannya ya biar sampai tidak tetes. Tapi kalau kejadian seperti ini ya memang nggak mau ya udah taruh aja ambil di bawah keran. Nah, nanti kan bisa untuk apa yang lain. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Keadaan lampu apabila saklar S1 dan S2 ditutup serta L4 padam. Oke ya, kita eksekusi satu persatu dulu. S1 saklar tutup, berarti boleh jalan nanti, boleh masuk arusnya. S2 juga tutup. L4 mati, berarti otomatis nanti arusnya terputus. Ini Pak. Nah, kita ingat ketika menjawab soal seperti ini, kita tinggal lihat alirannya ya, apakah nanti tertutup, bisa kembali ke sisi dari positif ke negatif, dari positif ke negatif atau enggak. Oke, kita cek L1, L2, L5 menyala, L3 padam, L1, L2 bisa, L5 bisa. Berikut ada ini betul ya, ini pintu. Perhatikan tabel berikut. Nomor 4, kelompok sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari bahan fosil ya, kayak garam, minyak, gas. Nah, dari kelompok tersebut yang merupakan energi alternatif yang jelas adalah panas matahari, oke ya. Kemudian geothermal, panas bumi ya. Kemudian angin. Kalau aftur itu dari minyak bumi. Kalau LPG itu juga dari gas. Jadi 1, 2, 4. Perhatikan pernyataan berikut. Planet yang memiliki ciri-ciri tersebut. Di sini pilihannya adalah Mars, Bumi, Venus, Merkurius. Memiliki atmosfer yang sangat tipis, permukaan lava, memiliki satelit Phobos dan Deimos. Nah, dari 3 ini sudah bisa ke coba yang Mars. 46, posisi matahari bumi dan bulan saat jari gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin. Nah, posisi gerhana matahari bulan berada di tengah. Berarti yang A jelas ngawur, B jelas tidak. C atau D. Gerhana matahari cincin berarti yang ada silangannya, gambarnya seperti ini. Ada silangannya di antara bulan dan bumi, itu antaranya seperti itu. Kalau yang D ini ada gerhana matahari total ya, berarti yang C benar.
47 gerakan bulan mengelilingi bumi mengakibatkan. Nah, bulan mengelilingi bumi akibatnya adalah bentuknya bulan itu terlihat tampak berbeda-beda. Ada bulan sabit, bulan separuh, bulan purnama, dan seterusnya. Jadi ada perubahan gelar. 48 perhatikan gambar berikut. Prediksi peristiwa yang terjadi dari nomor 4. 4 adalah infiltrasi ya. 1 adalah evaporasi, 2 kondensasi, 3 presipitasi, 4 infiltrasi. Air masuk tanah ya. Apabila dari air ini pada nomor 4 maka yang terjadi adalah apakah peningkatan jumlah sumber mata air? Tidak, saja sebaliknya, karena airnya tidak ada yang masuk ke tanah, otomatis tidak ada sumber mata. Kurangnya air bersih di musim oke ya, karena tidak ada air maka sumber air sudah sedikit, maka kalau kemarau ya sudah tidak ada sumber air. Kurangan air. Kesuburan tanah meningkat karena penurunan suhu udara. 49 tebu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan itu ya. Kerosin itu minyak tanah dari minyak bumi. Gula merah itu dari nira kelapa. Gen hasilnya. Biodiesel biasanya dari minyak jarak atau minyak kelapa sawit bisa. Yang kedua adalah yang seperti. Dan terakhir, perhatikan tabel berikut. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, kita cek dulu apakah diperbarui, bisa diperbarui atau tidak. Emas dapat diperbarui? Tidak ya. Jadi yang tidak dapat diperbarui itu adalah yang dari minyak bumi, batu bara, gas, dan semua barang tambang. Jelas tidak dapat diperbarui. Damar bisa ini seperti batu bara, bisa bara tidak, terpenting itu adalah karet ya, bisa aspal tidak karena dari minyak bumi, karet bisa ya dari tumbuhan. Nah, mana yang tidak dapat diperbarui? 1, 3, 5. Oke, ternyata sudah selesai. Tetap semangat belajar semuanya. Semoga mendapatkan kesuksesan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.